Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Semua biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan. Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota, yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed. The power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan. Dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali khususnya GKII dan GKPB jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku. Sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it. Pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh. Grow in the Lord. God bless you. Amin. 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 Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kiri muka belakang. Berikan senyuman yang paling manis. Katakan selamat beribadah. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu.
Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat cinta kasih-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami hari ini dilayakkan Tuhan. Untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Untuk kami memuji, meninggikan, memasmurkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian. Bagimu segala hormat. Bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tak lupa kami juga memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, berkati para pemimpin kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap para pemimpin kami yang ada di bangsa ini, bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Shalom atas kota Bondowoso. Biarlah kota Bondowoso mengalami lawatan Allah. Kota Bondowoso dimenangkan bagi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, dari kota ini akan terdengar puji-pujian. Akan terdengar pujian bagi Engkau. Mazmur bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati gereja-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Gembala senior kami. Gembala rayon kami. Para penatua kami. Gembala sidang kami. Bahkan setiap pekerja Tuhan. Pelayan Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kasih karunia-Mu Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami mau memuliakan Engkau. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesusku, Engkau Rajaku.
pujian bagimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nadamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty come to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the warmth of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Terima kasih kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara mau bersorak-sorak bagi Allah kita? Bersorak-sorak.
dialah pilihan kita. Amin. Haleluya. Kami bangga Tuhan, punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Tuhan yang
hebat. Amin. Kita bangga menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah menunggu setiap kehidupan kami. Kami kembali datang kepadamu. Tuhan Engkau memiliku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu.
Mari jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya. Semua dosaku, kuduskan kami semuanya dalam roh-Mu Tuhan. Biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Ya Tuhan, Kau Raja, tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar. Ku sadar ya Tuhan, Kau selalu menanti kami. Ora patakara semua dosaku, ku lepas kehendak. Biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau. Mari sembah Dia. Musik tetap pujikan pujian ini, kita sembah Tuhan. Ora patakara haleluya. Mari saudara ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak antara engkau dengan Tuhan. Jangan hiraukan kiri kananmu, sembah Dia. Ora patakara dan pastikan kau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Pastikan kau bertemu dengan Dia, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang membebaskan-Mu, yang menyembuhkan-Mu, yang memulihkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Oh, haleluya. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Tak kusangka ya, sejak dulu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, memulihkan kami Bapa. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Oh, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh napasku, biar seluruh napasku memuliakan-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan Kau. Sekali lagi katakan, biar seluruh napasku, biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Mari berikan tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di tengah umat-Mu dan siap memberkati kami, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan. Kami tahu Bapa, tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa berjalan sendiri. Karena kami percaya ketika kami menerima firman-Mu dan melakukannya, maka firman Tuhan itu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Apapun tembok penghalang yang ada di depan kami, di dalam nama Yesus runtuh. Terima kasih Bapa. Sampaikan kebenaran-Mu dan isi hati Tuhan, bukan isi hati manusia. Biar kami dipuaskan dan dikenyangkan dengan makanan rohani yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu, kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dia ada dan saudara siap diberkati, kata bersama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri ya. Katakan, I siap diberkati dengan firman Tuhan. Wow. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara menikmati hadirat Tuhan, amin. Dan saya mau pastikan begini saudara, saudara berjumpa dengan Tuhan, amin. Bukan berjumpa dengan manusia. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka ibadah saudara adalah ibadah yang luar biasa. Amin. Berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai ekspresi menangis. Makanya saudara, saya perlu beritahu terus ya, bahwa di tempat ini saudara tidak disuruh duduk, ayo berdiri, enggak. Tapi ekspresikan kasihmu kepada Tuhan dengan mengangkat tangan, dengan menengadahkan wajah. Kalau lagu cepat, bertepuk tangan, bersorak-sorai, itu ekspresi kita. Sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan bagikan yaitu tiny but powerful. Atau dalam bahasa Indonesianya kecil tapi kuat atau kecil tapi dahsyat. Ya. Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita seperti halnya semut ini saudara ya. Di mana ini adalah kemustahilan, ketidakmungkinan ya. Saya mau ajarkan begini saudara, bahwa dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk irasional atau tidak rasional. Kita diajarkan untuk rasional dan selanjutnya berbicara tentang transrasional yang berbicara mujizat. Itu transrasional. Nah, saya tadi bagikan begini tadi pagi. Ketika saudara sakit, kita berjalan dalam rasionalitas. Kalau saudara sakit harus minum obat. Kalau sakit gitu ya. Kalau tahan boleh enggak minum obat. Nah kalau sakit parah, ayo pergi ke dokter. Itu rasional banget. Dan kita tidak menganut paham, wah yang penting saya doa. Tidak saudara ya. Yang penting saya mengandalkan Tuhan, kemudian saudara sakit parah tapi saudara tidak pergi ke dokter. Nah ada banyak orang saudara yang bertindak irasional. Artinya begini, ketika dia sakit datang ke dukun saudara. Itu irasional, tidak rasional sama sekali. Karena apa? Saudara di dukun, saudara ketika saudara sakit disuruh malam saudara mandi kembang. Ya, di kain putih, ada yang cerita saudara kepada saya ya. Di kain putih saudara suruh tidur, di sana ditaburin bunga-bunga, dibacain mantra. Enggak dikasih obat, disuruh minum air putih. Itu irasional, artinya tindakan bodoh saudara. Tapi transrasional ini berbicara begini saudara. Sesuatu mujizat di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yaitu dengan apa? Berdoa saudara. Tuhan tidak suruh macam-macam kita. Tuhan tidak suruh saudara kita untuk berdoa mandi kembang. Berdoa saudara potong ayam ini itu saudara. Tidak. Banyak orang saudara ketika dia bergumul dalam hal keuangan lari ke dukun saudara. Gimana caranya supaya saya dapat uang? Irasionalnya begini saudara. Saudara suruh nyetor uang 10 juta. Nanti dukun itu akan bilang gini, nanti akan bisa digandakan 100 juta. Itu irasional saudara. Tidak rasional. Nah yang Tuhan mau begini saudara. Ketika engkau bergumul dalam hal keuanganmu. Kau datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati kita. Melalui apa? Damai sejahtera terlebih dahulu. Amin. Melalui apa saudara? Kekuatan terlebih dahulu. Sehingga kau bisa menahannya. Dan selanjutnya saudara rajin. Saudara firman Tuhan katakan kalau engkau melakukan firman Tuhan. Membaca merenungkannya dan melakukannya, Tuhan katakan begini. Apapun yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ini yang luar biasa saudara. Amin. Nah saudara, saya mau cerita sedikit. Kesaksian saudara, ini ada mamanya Olivia sama Melissa saudara ya. Berapa waktu lalu kami makan saudara di sebuah rumah makan ya. Ya saya lupa namanya, ayam gepuk ya tante ya. Saudara, tante ini rupanya dipakai Tuhan luar biasa. Ada pemilik ya, itu pemilik tante ya. Pemilik dari ayam itu saudara yang cabang Jember itu. Lama enggak punya anak. Tante ini sudah janji saudara kepada pemiliknya, anaknya ya. Tanya kabar entah gimana saudara. Dan dia tanya suaminya jelaskan gini. Aku belum punya anak sejak lama. Sudah lama enggak punya anak. Terus timbul ide saudara tante ini. Wah saya ajak kapan-kapan Pak Pendeta saya doakan ya. Dia bilang gitu saudara. Nah pas berapa hari lalu saudara. Kami makan di sana ya. Bareng suhu Aicu. Ternyata begini saudara, itu sudah lama kami tidak kesana, kurang lebih 5 bulan lalu ya, tidak kesana saudara.
Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kami datang ke sana, tante langsung tanya, gimana istrimu? Kalau tante kan gayanya langsung saja saudara. Gimana istrimu? Alhamdulillah gitu saudara ya. Sudah hamil. Loh, tepuk tangannya mana? Ini orang di luar sana loh saudara. Dan saya secara, ya namanya juga hamba Tuhan, kita harus doakan dia. Dan itu permintaannya dia. Saya tanya waktu itu saudara beberapa bulan lalu, boleh saya doakan, izinkan saya berdoa. Iya Pak, tolong doakan. Saya doa saudara. Dan puji Tuhan saudara, tidak lama dijawab Tuhan. Amin. Sekarang lagi hamil saudara ya. Oh dia bilang terima kasih Om, terima kasih. Saya bilang itu semuanya dari Tuhan. Saudara, ini satu kesaksian yang sungguh dan benar-benar terjadi. Bahwa mujizat itu masih ada. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan itu saudara saya pakai dalam nama Yesus. Dan saya berdoa saudara, kita tabur benih di orang ini. Satu saat dia akan mengenal Tuhan kita yang benar. Amin. Nah, tiny but powerful. Kita akan baca ayat yang kita renungkan dalam bulan ini ya. Kembali lagi saya bacakan buat saudara. Dalam Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah saudara, kembali lagi saya ingatkan bahwa biji sesawi itu sangat kecil. Tapi ketika dia ditanam, maka benih itu akan bertumbuh. Dan pohon ini saudara menjadi pohon yang sangat besar. Pohon saudara yang tidak sebanding sebenarnya dengan bijinya. Ya, tidak sebanding. Nah, hal kerajaan Allah Tuhan menggambarkan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa jadi besar. Amin. Sekalipun saudara anggap pekerjaan saudara biasa-biasa. Sekalipun saudara menganggap mungkin intelektual saudara biasa-biasa. Sekalipun saudara menganggap saudara modal saudara tidak ada apa-apanya. Kekayaan saudara mungkin tidak seberapa dibanding yang lain. Tapi saya mau katakan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, saya akan cepat saja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini saudara, ini ayat ini tidak salah. Jadi segala perkara, apa yang menjadi perkara kita dan persoalan dan pergumulan kita, ekonomi, rumah tangga, apapun itu saudara, di dalam Tuhan kita bisa menanggungnya. Di dalam Tuhan saudara, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sebab bukan kita yang bekerja, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara tahu kisah daripada bangsa Israel ketika dia mau masuk tanah Kanaan? Ya, Musa waktu itu mengutus 12 pengintai. Yang 2 orang namanya Yosua dan Kaleb. Yang 10-nya saya tidak baca saudara ya. Yang ingat hanya Yosua dan Kaleb. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata ketika mereka melangkah ke negeri Kanaan itu saudara, dilihat memang fakta benar-benar berbicara bahwa mereka itu adalah bangsa seperti raksasa. Dan perbandingannya saudara tahu bahwa bangsa Israel lemah, bangsa Israel saudara tidak punya pasukan, tidak punya senjata yang kuat, tidak ada pengalaman perang. Dan apa yang mereka lakukan dan katakan, kami ini belalang, mereka itu raksasa. Tidak sebanding, tidak mungkin menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Seorang Yosua dan Kaleb berkata berbeda. Karena dia sadar bersama dengan Tuhan bangsa Kanaan pasti dikalahkan. Kalau perbandingan musuh pengintai itu bilang gini, oh kami ini manusia normal, dia itu raksasa. Itu biasa saudara. Mungkin bisa terkalahkan. Tetapi saudara, perbandingan ini belalang sama raksasa. Saudara, belalang itu tidak bisa ngapain, diinjak aja saudara. Sama seperti semut dengan belalang. Tidak mungkin menang saudara, tidak mungkin menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel bisa menang. Amin. Bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Bukan karena kehebatan bangsa Israel, tetapi karena Tuhan. Dan percayalah saudara, mungkin kekuatanmu terbatas, kemampuanmu apa adanya hari ini. Tapi bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di depanmu. Amin. Definisi kuat, karena kita berbicara hari ini yaitu kecil tapi kuat, ya, yaitu saudara dan saya. Kita lemah, tapi kita bisa kuat.
kita tidak seberapa, kita kecil tapi kuat. Nah, definisi kuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah banyak tenaganya, powerful saudara ya. Nah, dijabarkan di sana mampu mengangkat dan seterusnya. Kemudian tahan, punya daya tahan saudara. Orang percaya dalam Tuhan harus punya daya tahan. Jangan mudah menyerah, amin. Jangan mudah putus asa saudara. Punya daya tahan untuk menahan segala persoalan yang tengah dihadapi. Punya daya tahan mungkin apa kata orang tentang dirimu yang melemahkanmu. Sebab saya yakin saudara, ketika ada Tuhan dalam kehidupanmu, Tuhan memberikan daya tahan yang sangat luar biasa. Dan engkau tetap berdiri tidak mudah goyah. Teguh dalam iman, pendirian dan kemauan saudara. Ada banyak orang percaya saudara hari-hari ini dilemahkan dengan persoalan, dengan pergumulan. Iblis menunggangi, kamu sakit, kamu keadaanmu seperti ini, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin kamu menjadi orang sukses, masa depanmu biasa-biasa, tidak mungkin. Iblis katakan begitu saudara. Tapi saya mau katakan saudara, orang percaya dia bisa kuat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Nah saudara, saya lanjut. Israel. Kita akan lihat bangsa ini saudara. Bangsa yang kecil ya. Bangsa yang tidak ada apa-apanya. Tetapi dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa. Saudara, saya tidak berbicara politik hari ini yang terjadi di Timur Tengah. Namun fakta membuktikan saudara. Bangsa yang kecil itu saudara. Itu ternyata Tuhan angkat secara luar biasa. Nah, kita baca dalam Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini gambaran bangsa Israel saudara ya. Bangsa Israel saudara, waktu dia didirikan itu dimulai dari Abraham. Dipilih, dipanggil Tuhan, keluar dari tanah Uz Kasdim. Dari Abraham lahir keturunannya Ishak. Ishak saudara lahir dari keturunannya Yakub saudara. Dan apa yang terjadi saudara, dari sebuah keluarga kecil ini saudara, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak diperhitungkan oleh dunia pada waktu itu saudara, ternyata bertumbuh menjadi bangsa yang perkasa sampai detik ini saya mau katakan saudara. Saya terima informasi saudara dari kawan saya saudara, dia seorang pilot, dia tahu persis, dia Muslim saudara. Kalau dia ngomong orang Israel, benar-benar saudara, karena dia melihat fakta yang ada saudara, bahwa dia memberikan info kepada saya saudara. Pak, tahu enggak Pak, di Israel itu tempatnya pabrik perangkat lunak seperti chip itu saudara. Enggak butuh storage besar, enggak butuh gudang besar untuk menyimpan alat-alat seperti itu. Cukup slot sedikit saja. Mungkin gudangnya seperti ruangan ini saudara. Tapi itu mencakup seluruh dunia. Itu ada di sana. Karena orang-orang pintarnya itu ada di sana saudara. Ada di sana. Ini berita yang saya dengar saudara. Saudara mungkin kalau punya usaha ya, yang gudang, perlu gudang saudara. Pasti perlu gudang yang besar. Dan ternyata begini saudara, orang Israel itu saudara memang pandai-pandai sampai detik ini. Dan berpengaruh sekali. Saudara ingat tahun berapa ya kalau nggak salah? Bagaimana dunia digoncangkan oleh satu orang. Ekonominya saudara. George Soros. Itu orang Yahudi saudara. Wow. Satu orang bisa menggoncangkan seluruh dunia. Karena apa saudara? Dia ternyata orang-orang Israel ini saudara sudah mempengaruhi dunia. Dan sudah ada di segala lini di dunia ini saudara. Saudara, saya mau katakan begini. Tuhan yang sama membesarkan bangsa Israel. Itu juga ada dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama akan membesarkan kita juga. Akan membuat kita perkasa. Akan membuat kita berhasil. Karena begini saudara. Kita sudah dicangkokkan dalam pokok anggur. Sehingga getah itu mengalir kepada ranting-ranting yang dicangkokkan. Yaitu saudara dan saya. Sehingga hari ini saya mau katakan. Saudara juga punya potensi-potensi yang besar. Saudara punya kesempatan-kesempatan yang besar. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung dong. Ayo saudara, kita lihat bahwa kehidupanmu jangan engkau lihat hari ini. Jangan lihat hari ini,
Tapi lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Kalau iblis ingatkan akan masa lalumu. Oh, engkau orang yang gagal. Engkau orang yang tidak mampu. Engkau orang yang biasa-biasa. Tapi saya mau katakan begini saudara. Tuhan akan ingatkan akan masa depanmu. Bahwa masa depanmu akan luar biasa. Masa depan terbaik yang terindah termanis. Ketika Tuhan yang mengangkatmu tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Ketika Tuhan yang membuka pintu tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya bagi kehidupanmu. Mungkin orang hari-hari ini saudara menutup sumur-sumur penghasilanmu saudara. Sama seperti Ishak, ditutup saudara sumurnya oleh orang-orang Gerar karena mereka iri hati. Dan ketika Ishak saudara menggali sumur selalu saudara menyemburkan air. Orang Gerar heran saudara, kok ini namanya Ishak kok selalu berhasil. Ditutup lagi, tapi apa yang firman Tuhan katakan saudara? Tuhan membuka sumur-sumur yang lain. Demikian juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saudara, ayo Tuhan yang sama akan bekerja dengan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita setia kepada Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat bersama-sama saudara, bagaimana bangsa Israel ini kok menjadi bangsa yang besar. Hal yang harus dilakukan dan dimengerti. Yang pertama begini saudara. Yaitu pertama berada dalam perjanjian Tuhan. Kenapa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar? Karena dia berada dalam perjanjian Tuhan. Ingat, saya selalu tekankan ini saudara. Bahwa bangsa Israel itu dipilih bukan karena baiknya. Tidak ada baiknya sama sekali. Bahkan sudah mengenal Tuhan yang benar. Mereka pun saudara masih ngotot. Masih saudara tegar tengkuk tuh gini saudara. Sudah dikasih tahu yang benar. Tapi tetap tidak mau jalankan. Sebenarnya saudara mereka ini lebih jahat daripada kita. Lebih bobrok daripada kita. Tapi karena begini saudara, Tuhan sudah mengikatkan perjanjian dengan bangsa Israel. Ini hebatnya Tuhan kita. Nanti saya akan jelaskan, kita akan baca dulu. Dalam Ulangan pasal 7, ya saya akan bacakan buat saudara. Dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, kembali Tuhan ingatkan. Dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena, ayo kita baca sama-sama yang tebal ya. Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan saudara. Nah ternyata begini saudara, Tuhan itu sudah kadung janji. Ya saya ilustrasikan tadi, kalau saudara punya rumah ada sertifikat. Tentu ya, kalau sudah, dulu saya minjem bank juga saudara untuk beli rumah, udah lunas. Nah saya dapat sertifikat, terus tiba-tiba saudara ada yang ketuk, ya debt collector datang ke rumah saudara, ketuk saudara, tok, woi keluar gitu. Biasa kalau debt collector kan tampangnya serem-serem saudara, kalau kewanco kalah seremnya ya. Nah saudara, datanglah debt collector, ketok-ketok, wah digoyang-goyang saudara pagarnya, buka keluar, saudara keluar. Kenapa bro? Saudara, ayo keluar dari rumah ini. Karena rumah ini milik bos saya. Saudara pasti dengan tenang, karena saudara punya sertifikat rumah. Saudara, stop, tunggu dulu ya, gua masuk dulu. Nah, saudara diambil di brankas. Dia perlihatkan surat atau sertifikat rumah. Ada meterai, ada akte notaris di dalamnya saudara. Dan saudara katakan, ini loh, saya pemiliknya. Saya yakin saudara debt collector itu akan malu sendiri saudara. Karena apa? Sudah disahkan. Saudara tidak akan bisa diganggu gugat kepemilikan rumah saudara. Karena apa? Karena ada meterai perjanjian. Demikian juga Tuhan dengan kita. Tidak ada yang bisa mengusikmu hari ini. Tidak ada yang bisa menuduhmu hari ini. Tidak ada yang bisa merendahkanmu hari ini. Sebab ada perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kita. Yaitu melalui darah Yesus. Makanya sebentar saudara kita akan menikmati perjamuan ini. Apa artinya saudara? Kembali Tuhan ikatkan bahwa ada perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kita. Melalui perjamuan kudus ini saudara. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis.
Iblis katakan, kamu gagal, kamu tidak bisa, masa depanmu seperti ini. Karena kekuatanmu hari ini seperti ini, engkau lemah, maka masa depanmu juga tidak baik-baik saja. Bahkan masa depanmu suram. Saudara, kalau kita ikut kata orang, saudara, maka kita akan menjadi orang yang depresi. Tapi saya mau katakan, ketika orang menuduhmu macam-macam, saudara, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang luar biasa. Sebab Dia suka bekerja dan mengangkat setiap orang yang dilemahkan oleh orang lain. Saya mengalaminya, saudara. Saudara, ayo ikat perjanjian kita dengan Tuhan. Ada hal yang bagus, berita bagus hari ini. Bahwa kita ada dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Baca sama-sama ya, mumpung besar fontnya di sana. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baca yang keras. Karena apa saudara? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata begini saudara, orang percaya saudara harus senantiasa hidup dalam perjanjian. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Tapi tidak semua orang Israel hidup dalam perjanjian. Mereka berbuat dosa, mereka hidup seenaknya, ada saudara, memberontak ada saudara. Dan mereka ditelan bumi saudara. Ada beberapa orang saudara yang tegar tengkuk sampai pada akhir hidupnya saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, generasi 40 tahun ke atas saudara tidak masuk tanah Kanaan. Dan generasi 40 tahun ke bawah itu masuk ke tanah Kanaan. Karena apa saudara? Generasi-generasi ini saudara susah untuk diubah. Karena tidak hidup dalam perjanjian. Oh saudara, kalau saya hidup dalam masa itu saudara, mungkin saya sebagai orang Indonesia, orang timur, sungkannya minta ampun. Sudah ditolong oleh Tuhan. Melihat tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tuhan kau baik. Dan saudara, waktu itu saya yakin begini, ketika saya diperlihatkan dengan mujizat-mujizat, air pahit diubah menjadi manis. Saya katakan, wah ini keren, luar biasa. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel beda saudara. Bangsa Israel sudah melihat dengan mata jasmani mujizat-mujizat itu tetap tidak percaya loh. Mereka tidak mau hidup dalam perjanjian. Dan mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tahukah saudara rahasia daripada sebuah ibadah? Saudara akan hidup kembali diingatkan akan perjanjian-perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kita. Maka itu saudara, kita harus hidup di bawah perjanjian. Ayo tunjuk kanan kirimu. Ibadah. Jangan abaikan ibadah ya. Seolah-olah tidak ada apa-apanya. Seolah-olah apa sih gunanya ibadah? Saya datang pulang sama tuh. Tidak dapat apa-apa. Saudara, ketika kita, makanya begini saudara, ibadah tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah ibadah yang sia-sia. Makanya saya pastikan saudara di tempat ini saudara, kita ibadah kepada Tuhan. Pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan. Tadi ada kesaksian saudara, istri saya dapat WA, Pak ada kesembuhan Pak. Ketika ada perjamuan kudus, saya digerakkan Tuhan saudara, ayo angkat cawanmu dan letakkan tumpang tangan kepada bagian mana yang kau sakit. Dan dia tumpang tangan, kesaksian pulang, sembuh saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak begini saudara, engkau datang, mungkin sakit, pulang masih sakit. Ada saudara ya, paling tidak damai sejahtera. Amin. Makanya pastikan berjumpa dengan Tuhan, bukan ketemu seseorang. Kalau saudara ketemu seseorang, maka saudara akan kecewa. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, saya percaya saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebab di dalam ibadah itu mengandung janji. Saya bersyukur saudara dengan teman-teman di tempat ini, luar biasa sekali saudara. Yang ketika ibadah, konsentrasi, ada yang menangis, bukan karena kehendak kita, tapi karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo ibadah. Apapun itu saudara, ibadah penting. Karena mengandung janji. Yang kedua, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengapa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Perhatikan ini Ulangan 17 ayat 16. Katakan demikian. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan
Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Nah, waktu itu saudara, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka hidup dalam kemerdekaan di tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Mereka hadapi masalah, saudara. Makanya setiap kehidupan kita harus siap hadapi masalah ya. Harus siap, saudara. Pastikan begini, apapun yang terjadi di depanmu, pastikan bukan yang baik-baik yang kau ingat. Pastikan begini, saudara, aku pasti menerima yang tidak baik. Maka itu aku siapkan hatiku terlebih dahulu. Sama seperti saya, saudara. Saya ajarkan kepada anak saya waktu dia setir mobil, dia bawa mobil sudah ke sana kemari. Saya bilang gini, ayo siapkan hati terlebih dahulu ya. Tahan emosi bro, saya bilang gitu saudara. Tahan emosi, karena nanti kamu akan ketemu orang-orang yang menjengkelkan, yang memancing emosi saudara. Itu yang saya selalu tekankan. Benar saja saudara, nyalipnya enggak karu-karuan, mepetin orang saudara, membuat kita terpancing emosi kita. Saya bilang kamu harus siap-siap. Benar saudara, satu kali saudara sama adiknya yang perempuan saudara, dia bawa mobil kemaisan saudara, ke periksa dokter saudara berdua. Dan dia pulang saudara cerita sama saya, "Pak, aku tadi dipepet-pepet loh Pak. Mobilnya sudah ngabut, udah enggak bisa nyalip, maksa, mepet-mepet. Pakai strobo lagi." Dia bilang gitu saudara. Terus saya tanya, "Kamu lakukan apa?" "Ya aku sabar aja. Aku biarin dia nyalip." Wow, luar biasa saudara. Ini artinya orang yang siap untuk menghadapi hal yang sulit. Haleluya. Nah saudara, sama seperti bangsa Israel saudara, ketika dia menjadi bangsa yang merdeka, ada tantangan. Tuhan katakan begini, jangan andalkan kuda. Kuda ini zaman itu saudara, menjadi alat perang, alat pengangkut yang sangat-sangat berarti saudara. Dan saudara tahukah saudara, itu zamannya kuda itu yang paling canggih. Ya bisa pasukan berkuda, pasukan mengangkut pelontar, mungkin dulu belum ada bom gitu saudara. Mungkin saudara zaman itu saudara mengangkut pasukan pakai kuda dengan keretanya. Karena apa saudara? Itu kalau tidak ada kuda berperang zaman itu pasti kalah. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak boleh kembali ke Mesir. Karena ada ide begini, udah kita minta tolong sama Mesir. Mesir kan waktu itu negara adidaya, kuat. Kita ada hubungan baik, ada sejarah dengan Mesir. Kita minta tolong saja dengan Mesir. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan katakan, bro. Jangan andalkan orang Mesir. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan saudara. Dan terbukti saudara, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat kemenangan demi kemenangan. Saudara mungkin sejarah Wikipedia tidak mencatat ini saudara. Dalam perang 6 hari Yom Kippur saudara, bangsa Israel saudara nanti cek saudara, dibandingkan mungkin 1:100 dengan jumlah pasukan, jumlah pesawat, jumlah tank, jumlah saudara peluru-peluru mereka saudara, bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang terjadi saudara, secara mencatat saudara, dan itu ada di internet saudara, bahwa bangsa Israel bisa mengalahkan kurang lebih 6 bangsa besar. Di tengah-tengah dikepung saudara, tidak mungkin bisa menang. Tapi apa yang terjadi? Karena bangsa Israel saudara mengandalkan Tuhan, dibuat Tuhan bangsa Israel menjadi menang saudara. Tidak tercatat. Ternyata saudara sejarahnya berulang. Dulu bangsa Israel saudara, bukan mereka yang berperang, ada bala tentara sorga saudara yang berperang buat mereka. Amin. Dan saya yakin saudara, Tuhan akan sediakan bala tentara sorga yang terbaik untuk berperang di depan saudara. Sebab saya tahu saudara, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang besar. Amin. Saudara, ayo andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Saya sering katakan begini saudara, kalau ada orang janji kepadamu hari ini, saya berkati kamu, itu orang saudara. Kalau ada orang saudara yang saudara andalkan, kira-kira ini bisa menolong saya mau katakan begini, siap-siap dikecewakan. Siap-siap dikecewakan, saudara harus sediakan hati untuk itu ya. Siap-siap dikecewakan saudara. Saya dulu berpikir seperti itu, ini orang kaya, ketika saya rajin dia lihat saya, kemudian dia lihat juga ketekunan saya pikir begini, ini orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Tapi apa yang terjadi saudara, bukan dia ternyata saudara. Ternyata orang yang pakai sandal jepit. Bukan jemaat malahan saudara. Wow, itu cara kerja Tuhan. Makanya ayo tepuk pundak kanan kirinya saudara, katakan gong sifat cai. Bukan. Andalkan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ayo andalkan Tuhan saudara. Yeremia 17 ayat 7
sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau saudara baca Mazmur pasal 1, di sana dikatakan bahwa ketika engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, maka engkau akan dibuat berhasil. Dan engkau akan mengalami musim buah, engkau akan berbuah pada musimnya. Jadi pada waktu musim dia akan berbuah. Itu ketika engkau baca firman Tuhan. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan begini, saudara, bukan musim yang akan membuat engkau berbuah, tetapi engkau akan berbuah di dalam setiap musim kehidupanmu. Mungkin hari ini ada masa paceklik, ada masa-masa sulit, saudara. Di tengah-tengah banyak orang yang mengalami kesusahan, saudara akan tetap panen. Amin. Saudara akan tetap, saudara, exciting dengan pekerjaan saudara. Dan terbukti, saudara. Saudara, ini sejarah juga buat GBI Rock Bondowoso, saudara. Bagaimana kita memulai renovasi ini di dalam masa apa, saudara? COVID-19. Tidak bisa secara materi kita bisa mendapatkan dana yang sedemikian, saudara. Tapi Tuhan bisa buktikan, saudara, di masa-masa sulit orang-orang benar, saudara, yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada masa panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, menghasilkan buah terus menerus. Wow, saudara, ayo mulai andalkan Tuhan. Dengan apa? Beribadah, berdoa. Segala kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Wow. Ya saudara, saya exciting sekali. Haleluya. Nah yang ketiga, saudara, selalu dekat dengan Tuhan. Perhatikan Keluaran 15 ayat 13 demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, saya tadi bagikan begini juga, saudara. Kalau ada pepatah iklan mengatakan begini, apapun makanannya, minumannya, saudara sudah tahu ya. Nah, saya mau katakan begini juga, saudara. Apapun masalahmu, jalan keluarnya pasti begini, saudara. Tuhan rindu engkau dekat dengan Dia. Itu yang menjadi kerinduan. Biar seluruh napasku memuliakanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudara, Tuhan itu selalu menunggu dan menanti kita, saudara. Dalam hadiratnya Dia akan menanti dan menunggu kita, saudara. Itu kerinduannya. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, mungkin sakit penyakit, ekonomi, saudara. Saudara ngomong sama saya enggak punya uang untuk membantu saudara. Jujur, saudara. Saya terbatas karena saya bukan pengusaha. Tapi ketika saudara datang kepada saya, Tuhan beritahu kepada saya, ayo dekat dengan Tuhan. Ayo doa. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu saja. Dan itu, saudara, menjadi sesuatu obat untuk segala permasalahan saudara yang sedang saudara hadapi. Perhatikan ini. Bahwa, saudara, Tuhan ternyata begini. Bukan hanya sekedar membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan, saudara, dari tanah Mesir. Tapi ada tujuan ternyata, saudara, bahwa Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar. Untuk apa, saudara? Beribadah ke tempat kediamanmu yang kudus. Karena itu berbicara tentang kemah Musa. Di sana didirikan mezbah. Supaya itu Tuhan lebih bisa berbicara dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak orang begini, saudara. Sudah tahu masalahnya rumit. Sudah tahu, saudara, bahwa pergumulannya susah. Saya punya kakak, saudara, jujur. Saya ini keluarganya ya sama saja dengan saudara-saudara semuanya. Masih bergumul, saudara. Ada keluarga, ada saudara yang, saya katakan rumah tangga ini rumit. Tidak bisa selesai. Dan saya katakan gini kepada ibu saya. Tidak ada jalan keluar untuk masalah dari keluarga rumah tangga kakak saya. Kecuali dia harus dekat dengan Tuhan. Itu saja. Karena dekat dengan Tuhan membuat engkau rendah hati. Amin. Dekat dengan Tuhan engkau membuat engkau bijaksana. Dekat
dekat dengan Tuhan, engkau bisa mengampuni orang. Dengan dekat dengan Tuhan, engkau akan berbicara dengan sopan kepada pasanganmu. Dengan dekat dengan Tuhan, engkau akan diberikan hikmat dan kekuatan untuk menanggung omelan-omelan baik dari suami maupun istrimu. Karena seperti itulah saudara. Kuncinya Tuhan ini, kita tuh dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara. Dan saya tahu persis saudara yang datang di tempat ini. Karena saudara mau dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara punya tujuan itu, wah keren banget saudara ya. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau intim lagi dengan Tuhan. Saudara, ayo terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Lebih erat lagi saudara. Jangan lebih merosot, lebih kendor. Jangan saudara. Karena apa saudara? Itu akan merugikan kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel saudara. Ya, di tanah Mesir dia tidak kurang apa-apa sebenarnya. Tapi saudara, bahaya. Kalau bangsa Israel terus ada di tanah perbudakan, sekalipun itu tanah Goshen, tanah yang paling subur di Mesir, diberi oleh Firaun pada zaman Musa, Musa pada waktu itu saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau bangsa Israel dibiarkan hidup seperti itu, pertama saudara, dia mengandalkan kekuatan Mesir. Yang kedua saudara, sudah mulai menyimpang. Dan walaupun mereka makmur, apa yang terjadi saudara? Ujung-ujungnya binasa. Ya, ujung-ujungnya saudara mereka jauh meninggalkan Tuhan. Dan sejarah saudara bangsa Israel yang terjadi begini. Saya pelajari saudara. Kenapa bangsa Israel bisa berdiaspora, bisa dijajah sejak zaman Babel, Persia, saudara, Syria, Mesir. Itu menjajah karena apa saudara? Terakhir kan zaman Yesus. Yesus katakan waktu itu dia datang ke bait suci saudara. Dan Yesus melihat bahwa rumah Tuhan dijadikan tempat perdagangan. Dan Yesus saudara, dia tahu akan apa yang terjadi ketika bait suci disalahgunakan oleh orang-orang Israel. Tuhan katakan begini, tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain. Karena rumah Tuhan ini akan runtuh sebab engkau membuat rumah ini menjadi rumah sarang penyamun. Ayo saudara, mulai perhatikan bait suci kita hari ini. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kembali lagi nih saudara, tahun 48 merdeka. Apa yang mereka lakukan? Cuma satu. Yang pertama mereka harus lakukan, mereka harus temukan bait suci itu terlebih dahulu. Dan mereka bangun itu saudara. Itulah sumber kekuatan mereka. Kalau tidak ada saudara, runtuh kembali. Sejarah terus berulang. Dan saya berdoa saudara, ketika kau bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih-lebih lagi tanpa mempedulikan yang lain. Tanpa mempedulikan omongan lain, tanpa memperhatikan saudara apa yang sedang saudara alami. Pokoknya datang kepada Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Maka saya percaya itu adalah awal sebuah mujizat besar. Tiny but powerful, kecil tapi kuat. Tuhan akan membuat perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, intim dengan Tuhan. Keluaran 7 ayat 15 sampai 16. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Saya tidak terlalu lihat ya di sana. Ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Ini waktu Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun, ya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Bilang bahwa aku akan membawa bangsa Israel keluar untuk beribadah. Tujuannya cuma satu. Tuhan ingin dekat dengan bangsa Israel. Dia menunggu. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Saya punya pasal begini saudara. Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan tidak pernah salah, kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita, ya kitalah yang salah gitu saudara ya. Itu sudah hukumnya Tuhan. Nah makanya saudara, ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Waduh saudara, kemarin Cynthia dibaptis ya. Saya berikan ilustrasi begini saudara. Cynthia, mungkin waktu engkau dibaptis, engkau tidak melihat apa-apa. Tapi coba melihat dengan mata iman. Lihat beribu-ribu malaikat bersorak-sorai menantikan seorang anak manusia yang menjadi bagian daripada warga kerajaan Allah. Demikian juga saudara, Tuhan tuh menunggu loh. Menunggu saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita pujikan lagu terakhir tadi ya. Menunggu saudara. Waktu dia datang sama seperti saudara
anak yang bungsu ini saudara kembali ke rumahnya. Oh saudara, dalam hatinya saudara, anakku kapan kau kembali kepadaku? Anakku, aku rindu, aku ingin memelukmu. Dia tunggu saudara. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, anak yang bungsu ini datang kepada Tuhan kembali. Dan disambutlah anak ini. Dia selalu menunggu kita untuk intim dengan Tuhan, untuk intim dengan Dia. Dan ketika engkau intim dengan Tuhan, Tuhan akan membawa engkau pada pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi. Musik bisa dimainkan. Nah, saya keluarkan quotes begini. Ini dari saya saudara. Kedekatanmu dengan Tuhan membuahkan keserupaan dengan Yesus. Karaktermu diperbaiki, semuanya dipulihkan. Nah, kemudian mendapatkan impartasi kasih dan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan akan mengalir sehingga ketika engkau melihat orang lain, engkau sudah mulai mungkin terlihat orang ini menjengkelkan, tetapi karena kasih Tuhan, ketika aku datang ke gereja, aku tidak lihat orang itu. Bahkan aku diberikan kasih oleh Tuhan untuk mengasihi orang itu. Dan aku tahu bahwa kasih Tuhan mengalir, aku menerima orang itu apa adanya. Dan tidak ada masalah dengan kehidupanku hari ini. Dan selanjutnya saudara, serta mendapatkan penghiburan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mungkin kau hari ini lemah, mungkin kau hari ini sakit. Tapi paling tidak begini, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan kau dapatkan, maka itu adalah awal mujizat terjadi dalam kehidupan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saudara, tiny but powerful, agar tetap kuat menghadapi hidup ini, maka kita harus berada dalam perjanjian Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, selalu dekat dengan Tuhan. Mulai pujikan pujian ini. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan bersama-sama. Ayo kita persiapkan perjamuan ini. Haleluya. Tuhan Engkau memilih. Pastikan saudara menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Oh rapatakara lalabaralala syarabaralala. Jamah kami Tuhan. Lawat kami. Ya Yesus, serupa gambaran-Mu, oh Tuhan. Sebelum ku mengenang-Mu, ya buang hidupku, ya Tuhan. Namun Engkau mencari diriku, ya. Mari angkat tangan saudara. Tak kusangka sejak dulu seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, layakkan kami anak-anak-Mu untuk satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Sebab hari ini kasih karunia akan dicurahkan dengan besar-besaran melawat umat-Mu Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali akan kasih Kristus yang besar. Kasih Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar. Kami seperti bangsa Israel yang bebal. Kami seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Walaupun melihat banyak mujizat, bahkan sudah ditolong, diikatkan perjanjian dengan Tuhan, namun tetap membangkang. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu Tuhan untuk larut dengan segala persoalan yang tengah dihadapi. Melainkan hari ini melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali Tuhan. Perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami.
Lawat kami dengan perjamuan ini, kuduskan kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima perjamuan, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Mari pujikan pujian ini dari awal. Tuhan Engkau pemilikku sebelumku ada. Jemarimu yang menyebutku sebelumku mengenalmu, Tuhan hidupku. Namun Engkau yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Mencari diriku, oh tak kusangka sejak dulu ya Tuhan, Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku Tuhan, amin. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Raja, tak kusangka, tak kusangka sejak dulu, hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini benar Kau menanti. Ku akui ya semua dosaku, ku lepas kehendakku Tuhan, kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari bersama-sama angkat roti di atas kepala kita. Kami menghargai dan menghormati korban Kristus di kayu salib. Dan ketika saudara mengangkat roti ini, saudara tahukah saudara, Dia Raja segala raja, turun ke dunia menjadi seorang manusia, hidup sederhana. Dia mau mengangkat kita yang tidak berdaya, yang tidak ada apa-apanya ini, yang bebal, yang tegar tengkuk, yang buruk rupa. Dia rela datang untuk menyelamatkan kita. Dan tahukah saudara, Dia menderita, disiksa, dianiaya, diremehkan, dicaci maki, dicambuk, diperlakukan tidak adil, ditendang sebagai seorang hukuman, padahal Dia tidak berdosa. Dan tahukah saudara, itulah Dia lakukan buat kita semuanya. Dan saya mau beritahu, Tuhan juga sedang ingin kita meneladani penderitaannya, sehingga apapun yang kau alami tidak akan membuat imanmu goyah. Sebab Tuhan tidak pernah goyah. Dia setia dalam kehidupannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan bukan hanya itu saja, Allah membangkitkan Dia, dan kemudian Allah mendudukkan Dia di sebelah kanan tata Allah. Demikian juga dengan kehidupanmu hari ini. Apapun yang sedang kau alami, penderitaan berat, sesuatu yang sangat menggoncangkan kehidupanmu, engkau terpuruk, engkau teraniaya, ingat Tuhan sudah mengalaminya. Tetaplah setia, Tuhan katakan. Contohlah dan teladani aku setia sampai mati. Dan Allah membela kehidupanku.
aku duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Saudara dengar firman Tuhan malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Ketika darah itu tercurah dari tubuhnya, darah itu menyucikanmu dari dosa-dosa. Ingat, engkau sudah disucikan. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sehingga tidak ada lagi intimidasi daripada iblis. Iblis banyak mengatakan kau gagal, kau tidak bisa, kau tidak mampu. Tapi Tuhan katakan engkau menang, engkau berhasil, engkau sukses. Engkau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan darah itu juga menjadi meterai perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan. Saya mau beritahu sekali lagi, ketika iblis mengingatkan akan masa lalumu, ingat bahwa Tuhan akan mengingatkan akan masa depanmu. Amin. Dan darah yang sama itu juga menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Hari ini aku berdoa, engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Lalu dia mengambil cawan, sesudah itu dia mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang kuikatkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Tuhan, jamah kami, lembutkan hati kami. Kami sembahmu. Ambil waktu sejenak, saudara, sembah Dia. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, walaupun kau bisa, kau mampu, walaupun kau hebat. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Ora patakana lala bana lala bana lala bana lala basyara bana lala bana lala bana lala bana lala. Haleluya, oh sembah Dia. Nikmati kasih-Nya. Tuhan bekerja atas usaha, atas pekerjaanmu, atas bisnismu, atas rumah tanggamu. Oh rapatakana, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Oh jangan terburu-buru saudara, sembah Dia. Tuhan menunggumu sejak dulu. Tuhan menantimu di altarnya yang kudus. Tuhan menantimu hari ini. Haleluya. Siria lalamo. Haleluya. Oh. Haleluya. Ya Rabasya lalamo. Tak kusangka sejak dulu, Yesus, Kau menunggu hidupku. Biarkanmu ku sadari selama ini, ya, Kau menanti semua dosaku, kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku Yesus Tuhan Kau, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Lawatanmu tidak berhenti sampai di sini. Kau akan melawat kami dimanapun, kapanpun. Sebab hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu dengan senang hati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, seperti biasa saudara, saya punya tradisi ya bahwa di minggu pertama saya akan berdoa buat saudara karena hari ini di minggu pertama tiap bulan kita akan mengembalikan persepuluhan buat Tuhan. Amin. Dan izinkan saya berdoa buat saudara dan saya semuanya, sehingga ya saya punya tanggung jawab sebagai gembala saudara untuk berdoa buat saudara. Ya, kembali lagi saya akan bacakan dan ingatkan terus. Ya, saudara enggak usah berpolemik sebab firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan. Maleki pasal 3 ayat 10 demikian, bawalah suruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharanku, ke rumah Tuhan maksudnya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita hanya lakukan firman Tuhan. Amin. Dan izinkan saya berdoa buat saudara untuk mengembalikan persepuluhan. Dan saudara kalau tidak siap hari ini, kapanpun bisa saudara bagikan atau kembalikan, karena tidak bergantung hari penghasilan kita ya, tapi bergantung kepada berkat yang Tuhan berikan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang hanya mau taat kepada Tuhan. Kami mau janji firman-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapak, ketika kami mengembalikan persepuluhan ada berkat spesial, berkat khusus mengalir, di mana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami untuk memberkati umat. Kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Tuhan berkati mereka semuanya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus juga yang mengembalikan korban syukur, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bapak, lipat kali gandakan. Karena kami tahu Tuhan, kami menabur dengan penuh sukacita. Kami juga akan menuai di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat mengembalikan persepuluhan dan menabur buat pekerjaan Tuhan. Amin. Silakan.
Langsung aja ya, yang ulang tahun. Nah, ini kita bacakan. Memang pas hari ini si Ayen ulang tahun juga ya, 3 Maret ya. Ada nama saya juga di sana. Bapak Harmaji, mohon dengan hormat ya orang tua kita, yuk maju ke depan. Jangan sungkan untuk didoakan ya. Si Ayen, kemudian Dodi ada, Dodi. Cimeme nggak ada. Oke, kemudian Nongpet Joshua, ini anak saya, Jakarta. Kemudian Bapak Yohanes Setiawan, enggak datang hari ini, sudah izin. Kemudian Bu Pur enggak ada. Kemudian mamanya Koyanes enggak ada juga. Ibu Risa Velanita, siapa ini? Oh, Celingling. Ayo Ce, maju. Yang disebut tadi, ayo maju. Ayo. Kemudian Yitro, Ibu Priskila Chandra atau Bu Armaji. Wah, ini anak-anak daripada Tante Mia, Olivia, Melisa, dan Pak Herman ya. Ayo Mel, maju Mel, ayo. Mana Olive? Iya, ayo kita maju sama-sama, yuk. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama berdoa, saudara. Itu 2 kali berkatnya loh. Udah. Oke, yuk kita doa sama-sama. Wow. Percaya saudara. Pak Remon. Oh, Pak Remon Maret. Mari. Oh, sama kita Pak. Sama Pak. Ayo. Siap. Tanggal berapa Pak? Wah, nanti saya akan catat ini. Ulang tahunnya Ya, kita oke. pergi bareng outing ya. Oke, kita doa. Bapakku mengucap syukur buat teman-teman, orang tua kami, adik-adik, anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Maret, bulan yang spesial. Hambamu juga, kami yakin ada berkat spesial juga dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa oleh karena pengurapan Tuhan. Dan buat mereka semakin setia, iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan masih Tuhan sediakan hal-hal besar, baik keluarga, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, bisnis, usaha mereka semuanya Bapak, dalam anugerah daripada Tuhan. Dan kami berkati dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan teman-teman, anak dan saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan kembali Bapak Ibu ya, terima kasih. Wow, haleluya. Ternyata Pak Raymond sama ulang tahunnya dengan saya. Kita panggil anak-anak ya. Aku pahlawan kecil. Wow. Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita. Ayo para orang tua mendampingi sekali lagi. Pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya sangat yakin saudara, oleh karena Tuhan mereka menjadi orang-orang yang besar. Amin. Orang-orang yang pandai, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak kami bersama dengan para orang tua, demikian juga jemaat dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berdoa bersepakat buat anak-anak kami Bapak, biarlah mereka bertumbuh dalam kebenaran-Mu, jasmani, rohani, sehat. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan darah Yesus, dan malaikat-malaikat senantiasa berjaga, berkawal di sekeliling mereka Bapa. Akan menuntun mereka menjadi orang berhasil, berkemenangan, menjadi orang-orang Tuhan yang punya masa depan terbaik, terindah, termanis. Persiapkan mulai hari ini Bapa dengan firman Tuhan, dengan bekal ilmu pengetahuan, demikian juga Tuhan dengan asuhan daripada orang tua. Berikan roh yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin, menghormati guru-guru, dan selalu rendah hati. Sebab kerendahan hati adalah awal sebuah kekayaan dan kehormatan. Dan biarlah Tuhan mereka terus dituntun berjalan dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati anak-anak kami yang percaya kata bersama-sama. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Aku sang kerendahan, naik. Kita pujikan pujian tadi, kita akhiri. Aku sangka sejak sadar selama ini Allah
Yesus Tuhan Kau Raja. Seluruh napasku, biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh napasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan wajahmu ke langit dan terima berkat anugerah dari Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Sampai selama-lamanya engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.